Pemirsa, hitung cepat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua menyatakan pasangan Anies Sandi menjadi pemenang. Dalam pidato kemenangannya, Anies Sandi sepakat untuk tetap memegang komitmen menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Hasil hitung cepat berbagai lembaga riset menempatkan pasangan Anies Sandi sebagai pemenang pada Pilkada DKI Jakarta putaran final. Keduanya menyambut bahagia kemenangan yang mereka raih. Dalam pidato kemenangan di kantor DPP Partai Gerindra petang kemarin, Anies Sandi sepakat untuk tetap memegang komitmen menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Keduanya memberikan apresiasi pada pasangan Ahok Jarot dan pendukungnya. Hari ini, fase kampanye, fase perbedaan disudahi. Ke depan, fase kerja bersama menanti untuk kita tunaikan bersama-sama seluruh warga Jakarta. Terus bisa menyatukan warga Jakarta. Kita rajut kebersamaan kita dan kita pastikan 5 tahun ke depan kita bisa menggali potensi kita dalam keberagaman yang dibalut kebinekaan kita. Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pidatonya mengungkapkan rasa bahagia atas kemenangan Anies Sandi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan rakyat miskin, rakyat barisan paling bawah, rakyat kecil. Mereka mau disogok dengan uang dan sembako, mereka tidak mau terima. Mereka membuktikan bahwa kedaulatan rakyat masih hidup di Republik Indonesia. Kemenangan Anies Sandi adalah kemenangan rakyat kecil. Ucapan selamat juga disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Bahwa pasangan yang kita usung bisa memenangkan pertandingan ini, namun yang perlu kita garis bawahi bahwa beliau ini akan menjadi gubernur DKI Jakarta untuk semua warga Jakarta tanpa kecuali, tidak membedakan status sosial, tidak membedakan suku, ras, agama, ataupun yang lain. Dan ini penting sekali, termasuk para pendukung dari Pak Ahok dan Pak Jarot. Jadi beliau berdua ini adalah gubernur kita semua. Pasangan Cagup-Cawagup Anies Uno selangkah lagi menuju kursi DKI 1. Berdasarkan hasil hitung cepat iNews Research, Anies Sandi berhasil meraih suara sebesar 59,02%. Sementara itu pasangan Ahok Jarot mendapatkan suara 40,98%. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Sementara pasangan petahana Pilgub DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarot Saiful Hidayat mengucapkan selamat kepada pasangan Anies Sandi yang unggul berdasarkan hitung cepat. Keduanya berharap pendukung Ahok Jarot bisa menerima kekalahan dengan ksatria. Terima kasih pada kepolisian, TNI, tentu semua pihak, KPU maupun Bawaslu, juga ketua-ketua partai maupun relawan, termasuk media yang telah mendukung berjalan dengan baik. Jakarta bisa begitu baik, tentu kami harapkan ke depan kami ingin semua lupakan persoalan selama kampanye dan pilkada. Karena Jakarta ini rumah kita bersama. Kita harus bangun bersama. Kami tadi sudah sampaikan Pak Jarot, kami masih ada 6 bulan sampai pelantikan. Kami akan bekerja dengan cepat, dengan baik, meletakkan dasar-dasar. Kami akan berusaha melunasi PR-PR yang janji kami. Tentu tidak mungkin selesai PR-PR itu. Nah, kita harapkan nanti Pak Anies dan Pak Sandi bisa meneruskan dengan baik. Nah, itu yang kita harapkan. Dan kepada pendukung kami mengerti, pasti sedih, kecewa, tapi nggak apa-apa, percayalah
bahwa kekuasaan itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil. Jadi tidak ada seorang pun bisa menjabat tanpa seizin Tuhan. Ya, jadi semua nggak usah terlalu dipikirkan. Nah, saya pernah mengalami Pilgub tahun 2007 juga kalah. Makanya saya sampaikan waktu itu kepada pendukung saya, jangan sedih, Tuhan selalu tahu yang terbaik. Karena kekuasaan itu dari Tuhan. Aku jadi gubernur DKI kan lebih lumayan gitu ya. Nah, yang penting saya kira ini sangat baik. Kami akan bekerja dengan cepat untuk 6 bulan. Kami akan terus bekerja, kami akan fokus mengerjakan PR tadi. Dan kami terbuka untuk Pak Anies dan Pak Sandi untuk minta data apa saja dari open government. Kita ini bukan kayak presiden. Saya kira nggak ada, bukan transisi atau apa. Ini bukan presiden. Ini pilkada. Karena PNS itu ada aturannya. PNS itu nggak bisa langsung masuk diganti. Apalagi ada peraturan. Setelah dilantik 6-8 bulan baru bisa diganti. Nah, kita harapkan program-program kita akan kerjakan dengan cepat sehingga beban Pak Anies dan Pak Sandi bisa lebih ringan dan juga banyak proyek-proyek bisa diresmikan. Nah, saya kira itu. Terima kasih semua pihak. Selamat sekali lagi untuk Pak Anies dan Pak Sandi dan seluruh tim ses pendukung. Kita semua sama. Kita ingin Jakarta baik karena Jakarta rumah kita bersama. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Basuki. Bapak Ibu saudara sekalian, seluruh warga Jakarta, alangkah bijaknya kita tetap menunggu hasil resmi dari KPU untuk bisa menentukan perolehan suara kita pada hari ini, ya. Jadi kita tunggu hasil resmi dari KPU. Terima kasih. Terpilihnya pemimpin baru Jakarta pada Pesta Demokrasi kemarin membuat warga Kampung Pulo, Jakarta Timur gembira. Pasalnya mereka membutuhkan sosok pemimpin baru yang dapat mengayomi dan merangkul warganya. Sementara para pendukung Ahok Jarot berharap pemimpin Jakarta yang baru mampu menepati janjinya membuat Jakarta lebih baik. Ya, harapnya jangan digusur lagi gitu ya, biar enak deh rumahnya juga. Kan yang bekas digusur kemarin belum pada benar kan, rumahnya masih ada yang somplak-somplak semua, nggak kuat bangun lagi, ibaratnya pengennya dibenerin gitu. Pengen lah mau benar gitu. Harapannya Pulau biar jangan digusur lagi, terus rumah yang jelek dibagusin kalau bisa. Mudah-mudahan terrealisasi janji-janjinya yang terutama, dan yang kedua mungkin yang kalah juga harus legowo lah, namanya ini pesta demokrasi kan bagi rakyat Jakarta. Dan kami yang mudah-mudahan di Kampung Pulo ini yang tadinya bekas gusuran, yang mudah-mudahan yang misalnya saudara-saudara kami yang ada di rusun ataupun saudara-saudara kami yang di sini tolong diperhatikan gitu. Istilahnya minimal dimanusiakanlah kami seperti itu. Menurut aku sih ya si Ahok terima aja kekalahannya. Kan dari hasil pilkada kan dari sebagian warga Jakarta tuh udah milih pasangan Anies. Ya, jadi harus legowo dah si Ahok. Ya, untuk selamat ya untuk si Anies sama Sandi. Semoga Jakarta lebih baik lagi dari kepemimpinan sebelumnya. Kecewa sih, cuman ya nggak apa-apa lah. Dengan gubernur yang baru ini semoga aja bisa lebih baik dan bisa lebih teratur untuk Jakartanya. Lebih maju, iya. Rekapitulasi suara melalui sistem informasi penghitungan suara atau situng KPU DKI Jakarta terus berlanjut. Lalu bagaimana kondisi terkini jalannya penghitungan suara? Segera kita akan bergabung bersama dengan Rian Antono langsung dari Auditorium Hotel Bidakara Jakarta. Rian, sudah berapa persen data yang masuk hingga sore ini? Ya baik Abraham, dapat kami melaporkan memang sejak kemarin hingga sampai saat ini KPU DKI Jakarta masih terus melakukan penghitungan hasil suara dari Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang jatuh pada 19 April kemarin. Dan penghitungan suara yang dilakukan saat ini pun rekapitulasinya dengan menggunakan metode situng atau sistem informasi penghitungan suara yang mana mendata dari formulir C1 yang diterima dari masing-masing TPS atau pada
pada hal ini DKI Jakarta memiliki 13.034 TPS yang ada di 5 kota dan 1 kabupaten administratif Kepulauan Seribu. Dan untuk sementara kita mengetahui dari 100% data yang telah terhitung adalah 94,78% atau ada 12.354 TPS yang telah terdata formulir C1-nya. Dan sementara waktu kita melihat bahwa paslon nomor 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini mendapatkan total suara persentase sebesar 57,61% atau suara sebesar 3.069.560 dan memimpin di peringkat pertama. Sementara itu di peringkat kedua ada paslon atas nama Basuki Cahayapurnama dengan Jarod Saifullah dengan persentase sebesar 42,39% atau hanya mendapatkan suara sebesar 2.258.739. Dan saat ini pun penghitungan masih terus berlangsung, ditargetkan akan selesai pada hari ini. Dan perlu kami informasikan pula Abraham bahwa hasil dari metode situng ini hanya bersifat sementara dan tidak resmi mengingat memang KPU DKI Jakarta akan melakukan penghitungan atau rekapitulasi dengan cara berjenjang dan juga manual yang tengah dimulai sejak hari ini atau tanggal 20 hingga 26 April 2017 di tingkat kecamatan. Juga akan dilanjutkan rekapitulasi di tingkat kabupaten dan kota sejak tanggal 26 hingga tanggal 28 April dan di tingkat provinsi DKI akan dilakukan sejak tanggal 29 hingga 1 Mei 2017. Nantinya pun KPU DKI akan memberikan waktu selama 3 hari untuk menjadikan wadah apabila MK nantinya menerima gugatan yang dilayangkan, dan 5 hingga 6 Mei di sini kita akan mengetahui keputusan terkait dengan suara atau siapa yang akan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Demikian, Abraham. Baik, terima kasih Rian Antono, laporan Anda. Dan pemirsa, usai jeda berikut, saya akan mengupas beragam permasalahan Jakarta yang harus dituntaskan oleh Gubernur baru. Tetaplah di Anies Prime.